Sampo, sampo, Karang Sambung Podcast. Sampo, Karang Sambung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali berjumpa kita di Sampo Karang Sambung Podcast. Dan apa kabar sedulur Karang Sambung? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan. Baik, kali ini saya bersama dengan seorang sosok pemuda yang sudah hadir di samping saya, sedulur Karang Sambung. Beliau adalah Mas Haris. Hari ya? Hari Triawan. Apa kabar Mas Hari? Sehat Pak Sek, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan di ruang podcast Karang Sambung Sampo dan sudah hadir Mas Hari. Mas Hari siapa Mas nama lengkapnya Mas Hari? Mas Hari Triawan. Oke, boleh dikenalkan dulu Mas Hari ke sedulur Karang Sambung. Ya, izin ya, saya Hari Triawan dari Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung yang kebetulan diamanai per 2025 kemarin sebagai Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung Pak Sek. Oke, Mas Hari Triawan didapuk sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung. Sekretaris. Oh, sekretaris. Iya. Artinya secara kepengurusan aktif ya Mas, Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung. Alhamdulillah aktif. Masih ada nih Masih. Karang Sambung. Masih eksis Pak Sek. Saya pikir Karang Taruna itu sudah lama vakum ya buat saya nih. Dulu mantan anggota Karang Taruna. Siap. Ya, boleh diceritakan Mas Hari, Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung itu masih ada, masih aktif dan masih berkegiatan, ya kan? Ya Mas Hari, agar sedulur Karang Sambung ini tahu bagaimana berjalannya organisasi Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung, Mas Hari mungkin bisa berbagi informasi tentang kepengurusan ini, sudah reorganisasi, ataukah pembentukan baru, dan apa saja nih sepanjang 2025 yang masih diingat kegiatan yang dilakukan. Siap. Karang Taruna Kecamatan Karang Sambung Pak Sek, sebenarnya per 2025 kemarin itu baru mengadakan temu karya. Artinya ada semacam reorganisasi dari kepengurusan yang lama, tepatnya pada tanggal 24 September kemarin. Ya, di tanggal 24 September diadakan temu karya yang dilakukan musyawarah secara mufakat dan demokratis. Akhirnya terpilih sahabat saya, teman saya Mas Eko Purwanto dari Desa Pencil yang ditunjuk oleh teman-teman Karang Taruna Sekecamatan Karang Sambung diamanai untuk menjadi nahkoda atau ketua Karang Taruna, sekaligus juga ada susunan kepengurusan yang baru dan di forum juga disepakati akhirnya saya sebagai sekretaris beliau dari Mas Eko. Kemudian sepanjang 2025 terbentuk pada September. Kemudian itu tadi melalui forum temu karya ya. Betul, tanggal 24. Kemudian pada bulan Oktober, tepatnya saya lupa tanggalnya berapa, itu sudah diadakan pelantikan oleh Ibu Camat. Kemudian kegiatan kami yang pertama itu ada rapat internal susunan kepengurusan, dilanjutkan kegiatan yang cukup besar yaitu pada tanggal 22 November yaitu pada kegiatan HUT ke-24 Kecamatan Karang Sambung. Nah, kegiatan tersebut alhamdulillah berjalan sukses Pak Sek. Oh, tanggal 22 November lalu. Betul. Ya, Kecamatan Karang Sambung punya hajat yang diselenggarakan oleh teman-teman Karang Taruna Kecamatan. Iya. Jalan Sehat Bareng Biyunge. Betul sekali. Ya, eventnya. Jalan Sehat Bareng Biyunge yang kami targetkan sebenarnya pesertanya hanya sekitar 2.000 sampai 4.000 Pak Sek. Tapi kemudian yang hadir alhamdulillah itu dari data kami perpenjualan kupon itu tiket. Iya, lebih dari 5.000. Alhamdulillah. Ya. Dan Bupati juga berkenan hadir tidak hanya secara seremoni. Biasanya Bupati kan hadir seremoni 15 sampai 30 menit lah. Kita bersyukur ya, sampai selesai ya. Dibersamai sampai selesai 2 sampai 3 jam di Kecamatan Karang Sambung. Sampai dengan pembagian hadiah. Betul sekali. Bukan hanya seremoni pada saat pelepasan, tapi beliau alhamdulillah berkenan untuk menunggu di
Kecamatan Karangsambung saat itu Mm-mm. untuk mengikuti Jalan Sehat Bareng Biungnya yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Karang Kecamatan Taruna Karangsambung. Kecamatan Karangsambung. Artinya Karang Taruna teman-teman pengurus ini sudah punya modal untuk menyelenggarakan sebuah event, menyelenggarakan sebuah acara, bisa funding, bisa menggali berbagai potensi sumber di Kecamatan Karangsambung. Kita berharap Mas Hari mungkin ada planning ke depan sukses dengan satu event. Biasanya ada challenge nih, kita pengen tantangan, pengen ngadain apa lagi nih di 2026, boleh di-spill Mas Hari? Oke, di 2026 ini kita sudah kemarin bulan Januari, kita sudah mengadakan rapat internal untuk membahas kegiatan dalam 1 tahun ke depan, dan sudah tersusun agenda di setiap bulannya Pak Sek. Di antaranya pada bulan ini, bulan Februari, karena momentumnya itu adalah momentum hari Ramadan ya, bulan puasa, kami mengadakan rencana nih, baru rencana akan ada kegiatan semacam bagi takjil, atau kalau dimungkinkan ada pasar Ramadan atau bazar Ramadan. Tapi yang dalam waktu dekat kita akan mengadakan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan public speaking yang akan dilaksanakan tanggal 27 Februari besok di Kecamatan Karangsambung. Sekalian ini event terdekat yang mau diadakan ya. Ya, pesertanya itu nanti dari teman-teman Karang Taruna kepengurusan, dan juga nanti teman-teman muda-mudi Kecamatan Karangsambung umum yang mau ikut silahkan untuk dapat menyampaikan ke kami untuk mendaftar sebagai peserta public speaking dan gratis Pak Sek. Itu tidak dipungut biaya ya? Tidak dipungut biaya. Target peserta berapa Mas Ari? Nah, target peserta itu sekitar, memang karena kami juga bersama dengan buka bersama insya Allah karena bulan Ramadan, memang sementara kami batasi sekitar 30 peserta dulu Pak. 30 peserta. 30 peserta supaya kegiatannya lebih efektif. Karena biasanya semakin banyak kegiatan justru tidak fokus pesertanya. Jadi peserta 30 yang akan dilaksanakan di sore menjelang buka puasa, sekaligus mungkin buka puasa besok bersama di Kecamatan Karangsambung. Siap. Ya, itu event terdekat sedulur Karangsambung, kegiatan yang akan diselenggarakan oleh teman-teman dari Karang Taruna Kecamatan Karangsambung, pelatihan public speaking dengan peserta sejumlah 30 orang, dilanjutkan buka bersama. Ini event terdekat di bulan Februari, dan skalanya tentu sangat kecil lah ya, itu di internal warga ataupun pemuda, generasi muda di Kecamatan Karangsambung. Kalau mungkin punya angan-angan Mas Hari, event kemarin kan mampu mengundang peserta cukup banyak nih, antusiasme, animonya cukup besar, 5.000 peserta. Next di tahun ini ada plan untuk penyelenggaraan sebuah big event misalnya, yang mampu menggerakkan, mendorong masyarakat untuk datang dan berbayar Mas, itu kan nggak mudah. Untuk rencana di tahun ini kami sudah mengagendakan beberapa kegiatan yang sifatnya event. Salah satunya itu kegiatan event bulu tangkis. Nanti yang selanjutnya juga ada event bola voli. Nah, pertandingan ya. Pertandingan, ada turnamen bulu tangkis dan turnamen bola voli yang waktunya belum kami tentukan spesifik. Tapi sudah kami agendakan, sudah masuk kalender event pada tahun ini. Kemungkinan yang besar nanti akan mengundang masyarakat itu adalah kegiatan mungkin kolaborasi dengan kecamatan, kegiatan 17 Agustus. Dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan ya. Semacam karnaval, kami mungkin menyiapkan nanti semacam karnaval yang memang mengundang masyarakat secara umum. Tingkat kecamatan, di Kecamatan Karangsambung sebenarnya sudah berjalan, tapi baru masing-masing desa. Mungkin tahun ini bisa kita gambar, kita mulai rancang, apakah memungkinkan atau tidak kegiatan karnaval skala kecamatan yang umum, atau mungkin nanti dilombakan per desa di tingkat kecamatan, seperti itu Pak Sek. Harapan kami kegiatan itu dapat menarik atensi dan animo dari masyarakat luas di Kecamatan Karangsambung. Itu untuk kegiatan yang mengundang massa di peringatan HUT kemerdekaan RI ya. Kalau sebuah event yang besar Mas Hari, kemarin event Jalan Sehat, mungkin sekarang tren orang healthy lifestyle, olahraga, running, kemudian bersepeda, luas ini mungkin sport tourism sebenarnya bisa digarap ya oleh teman-teman di Karangsambung. Ada
semacam rencana ke depan untuk kita nggak, Mas? Iya, kami sudah ada obrolan Pak Sek dengan lintas sektoral di Kecamatan Karangsambung, terutama dengan kampus Lukulo di Karangsambung dan juga BRIN terkait potensi menggarap untuk Karangsambung Trail Run. Oke, Karangsambung Trail Run. Ya, seperti yang disampaikan tadi, memang event lari ya beberapa tahun terakhir itu sedang happening. Jadi dimungkinkan di Kecamatan Karangsambung dengan potensi geoparknya dan juga pemandangan alam, itu dimungkinkan ada event yang skalanya mungkin daerah bahkan nasional terkait event lari. Tapi memang untuk event lari kami masih butuh banyak hal, terutama soal penyelenggaraan event karena ternyata tidak mudah. Mungkin kami akan mengajak kerjasama pihak ketiga atau IO yang biasa mengadakan kegiatan tersebut. Tapi untuk obrolan sudah ada sih dengan Desa Karangsambung, dengan kampus BRIN dan juga kampus Lukulo di Karangsambung. Bagaimana nih program untuk perekrutan, bukan perekrutan ya, kaderisasi lah ya, bagaimana mengenalkan Karang Taruna ini bagi pemuda-pemudi Gen Z di Kecamatan Karangsambung. Betul. Jadi betul sekali yang disampaikan Pak Sek, tantangan besar terkait kaderisasi atau pengenalan organisasi ke Gen Z, terutama Karang Taruna, karena yang kami pahami Gen Z itu karakternya sangat berbeda dengan generasi di atasnya atau generasi-generasi sebelumnya, karena Gen Z pemahaman kami itu jauh lebih pragmatis dan individualis. Jadi apa yang menurut mereka tidak menguntungkan atau apa yang menurut mereka terlalu bertele-tele dan lain sebagainya itu mereka biasanya tidak suka, Mas. Nah, tantangannya mungkin di situ, bagaimana menarik minat Gen Z untuk dapat mau berorganisasi, terutama di Karang Taruna. Belum lagi tantangan yang kedua itu Gen Z setelah lulus sekolah, SMA, sederajat ataupun kuliah, biasanya sebagian besar itu lari keluar kota, Pak Sek. Ya, jadi budaya kita SDM masih migrasi ya. Jadi tantangan kami di SDM sumber daya manusianya memang terbatas. Jadi memang kami pada akhirnya mengelola teman-teman yang memang sudah survive di wilayahnya masing-masing, baik sebagai perangkat desa, baik sebagai pengusaha ataupun guru. Nah, itu adalah teman-teman yang memang kami berdayakan sebagai pengurus Karang Taruna di wilayah Kecamatan Karangsambung. Ya, lagi-lagi untuk kaderisasi memang berlaku seolah seperti seleksi alam, Pak Sek. Seperti seleksi alam. Jadi teman-teman banyak yang aktif, tapi kemudian selesai kuliah ataupun selesai SMA karena ada tuntutan bekerja di luar kota, akhirnya dengan terpaksa meninggalkan Karang Taruna. Ya, nanti jadi PR tersendiri untuk teman-teman Karang Taruna Karangsambung ini, bagaimana anak-anak kita yang usia Gen Z, saya bilang anak ya, kalau Mas Heri mungkin adik gitu ya. Ya, bagaimana anak-anak kita itu mau tertarik bergabung, belajar berorganisasi dan bermasyarakat menjadi keanggotaan Karang Taruna ya, Mas Heri, sehingga Karang Taruna ini secara dinamika organisasi keanggotaannya akan tetap berlanjut ya. Oke, itu teman-teman sedulur Karangsambung obrolan singkat kita. Terima kasih Mas Heri untuk kehadirannya di ruang Sampo edisi kali ini. Mudah-mudahan kita tetap berkolaborasi. Siap. Kita tetap berkolaborasi bersinergi untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan event yang akan diadakan oleh Karangsambung atau terima kasih ya. Siap Pak Sek, terima kasih. Sedulur Karangsambung, edisi Shampoo kali ini selesai. Terima kasih untuk teman-teman sedulur Karangsambung yang sudah menyimak dan mengikuti Shampoo Karangsambung Podcast. Dan tentu saja untuk kemajuan, untuk perbaikan pengelolaan produksi Shampoo Karangsambung Podcast, kami sangat terbuka. Silakan sedulur Karangsambung memberikan komen, share, and like agar konten kita ini akan semakin bermanfaat. Terima kasih, saya pamit Mas Heri, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampo Karang